Halo, selamat siang anak-anakku kelas 9. Apa Siang, Bu. kabar? Semuanya. Iya, sehat-sehat semua. Sehat. Senang sekali saya, Ibu Jane, bisa bersama-sama dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 9. Dan Ibu harapkan kalian sudah siap. Sudah makan semua? Sudah. Iya, berarti kalau sudah makan siang, berarti kalian sudah fit dan tentunya semangat untuk belajar pembelajaran IPS. Untuk kelas 9, memang kalian sudah selesai dalam pembelajaran. Tetapi kalian juga akan mempersiapkan diri untuk pembelajaran akhir atau pembelajaran akhir, ujian akhir sekolah, khususnya mata pelajaran IPS. Dan hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan sosial budaya bab 2. Ya, perubahan sosial budaya bab 2 yang biasa atau dalam buku cetak kalian. Ya, ada buku cetak ya, dipersiapkan buku paket kalian. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Tetapi untuk siang hari ini kita akan membahas tentang perubahan sosial budaya. Apa sih itu perubahan sosial budaya dan bagaimana perubahan sosial budaya? Nah, adik-adik sekalian, kalau kita mau lihat slide selanjutnya, kurang klik. Vicky, Bapak Vicky klik sebelakang. Oh ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Pertama kita tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama, dengan pembelajaran tentang perubahan sosial budaya, maka tujuan yaitu pertama, peserta didik dapat memahami pengertian perubahan sosial budaya dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Sampai di sini dapat dipahami? Halo Ilham, Divya, Kevin. Ya, kalau sementara mencatat, silahkan dicatat. Kalau sudah selesai, boleh lanjut, Ibu, boleh lanjut. Kalau boleh lanjut, boleh tunjukkan jempol. Sudah selesai mencatat, kita masuk dalam pengertian perubahan sosial budaya. Mengapa kita belajar tentang perubahan sosial budaya? Kalau adik-adik perhatikan, perubahan yang ada sekarang ini, 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu, yang kita gunakan telepon yang kita gunakan belum secanggih sekarang. Dulunya cuma sebatas dapat saling berkomunikasi. Jadi telepon genggam atau telepon seluler atau telepon rumah yang kita pakai, ya terbatas hanya digunakan untuk berkomunikasi. Tetapi seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi perubahan yang ada, maka kita dapat menggunakan telepon atau smartphone yang selain berkomunikasi, tetapi juga dapat kita gunakan dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang kita gunakan seperti di zaman sekarang ini. Ini salah satu dari bentuk perubahan sosial budaya. Nah, ini sebagai penjelasannya, terjadinya perubahan dalam masyarakat bukan suatu hal yang luar biasa, karena setiap masyarakat atau selama masyarakat itu ada, maka sudah pasti akan terus mengalami perubahan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan gambar yang ada di bangsa kita atau negara kita, dahulunya pernah mengalami hal-hal yang demikian, walaupun saat itu mungkin kalian belum lahir atau belum ada. Sistem tanam paksa pada saat zaman pemerintahan Belanda, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia sangat menderita saat itu dan dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman yang diperlukan untuk keperluan perang pada saat itu. Dan seiring
perkembangan zaman, seiring waktu yang ada, maka bangsa Indonesia mulai, apalagi pemuda-pemuda Indonesia mulai menyadari dan bertekad untuk dapat melepaskan diri dari penjajahan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 dilaksanakan proklamasi untuk memproklamirkan sebagai Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ya, ini gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Nah, silakan kalian perhatikan apa yang tampak pada layar handphone Anda, layar laptop Anda. Dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa inilah wajah yang ada sekarang ini. Di samping pembangunan yang semakin maju, ini gambar yang ada, tetapi juga dampak dari pembangunan tersebut, masyarakat Indonesia lebih berpikir maju dan dampaknya yang ada ini. Terjadi perubahan-perubahan yang ada, yaitu demonstrasi, unjuk rasa untuk melaksanakan, memberikan aspirasi berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Kita belajar tentang pengertian sekarang. Sebelum kita masuk pada pengertian tentang perubahan sosial budaya, ada baiknya kita melihat apa pendapat para ahli sosiologi. Ibu lupa menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini, pembelajaran IPS, adalah cabang ilmu dari pembelajaran untuk bukan pembelajaran ilmu sosiologi. Ya, pertama William Ogden. Ya, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya menurut William Ogden? William Ogden mengatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah mencakup perubahan pada unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non-material. Apa yang berubah? Jadi perubahan sosial budaya menurut Ogden ini, Ogden ini orang Sanger, orang luar kan maksudnya. Jadi menurut ahli sosiologi William Ogden ini bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan. Apa ini maksud dengan unsur-unsur kebudayaan? Kemudian bersifat material. Bersifat material artinya bersifat nyata. Nah, nanti sebentar Ibu akan sampaikan apa contoh bersifat nyata maupun yang bersifat non-material atau tidak nyata. Apa saja unsur-unsur kebudayaan? Unsur-unsur kebudayaan itu jadi perubahan pada unsur-unsur kebudayaan yang bersifat material, yang bersifat nyata maupun yang bersifat non-material. Apa yang bersifat nyata? Bersifat nyata itu adalah perubahan dalam masyarakat yang bersifat nyata. Apa kira-kira? Sedangkan non-material berarti contoh perubahan yang bersifat material ini perubahan yang nyata. Contohnya apa ini? Ibu mau bahasakan bagaimana material. Sedangkan yang non-material adalah pola, yang material contohnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, sama Ibu sampaikan tadi. Toh? Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi ini sifatnya nyata. Sedangkan yang non-material adalah pola pikir. Jadi menurut William Ogden bahwa perubahan sosial budaya adalah mencakup perubahan unsur-unsur kebudayaan baik yang bersifat material ini. Yang tadi Ibu contohkan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang ada saat ini mampu merubah non-material apa? Pola pikir manusia, pola pikir masyarakat. Dari yang dulunya bersifat contohnya kalau sekarang orang-orang bersifat maunya hal-hal yang praktis atau hal-hal yang spontan, hal-hal yang cepat. Nah, itu dampak negatif dari perubahan kebudayaan. Tapi dampak positifnya manusia atau masyarakat
diberikan satu keinginan untuk membuat satu inovasi. Jadi dengan perkembangan material yang ada, ilmu pengetahuan teknologi yang ada, mampu mengubah pola pikir masyarakat dari non material ini yang Ibu sebutkan tadi. Jadi menurut Okbun bahwa perubahan sosial budaya mencakup perubahan unsur-unsur kebudayaan, baik yang bersifat material yang Ibu katakan tadi contohnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi yang maju mampu mengubah non material, yaitu pola pikir masyarakat dari yang tadi Ibu jelaskan tadi, pola pikir. Kalau dulunya masih berpikir yang tidak masuk akal, sekarang lebih berpikir masuk akal atau yang rasional. Sedangkan menurut Kingsley Davis, ya, perubahan sosial budaya itu adalah atau perubahan sosial sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Nah, mari kita lebih mendalami apa ini yang dimaksud dengan struktur. Struktur artinya susunan dalam masyarakat. Sedangkan fungsi artinya status dan peran. Kalau struktur, susunan dalam masyarakat, Kang. Sedangkan fungsi suatu masyarakat adalah status dan peran. Nah, Ibu beri contoh. Jadi, perubahan struktur atau susunan dalam masyarakat ini berkaitan dengan fungsi dan status, status dan peran. Jadi, contoh, sekarang peranan atau baik laki-laki dan perempuan pada zaman sekarang memiliki peran yang sama dalam kehidupan masyarakat. Ini yang Ibu maksud. Jadi Kingsley Davis ini menyatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah wujud suatu perubahan yang terjadi dalam susunan masyarakat yang berhubungan dengan status dan peran dalam masyarakat yang Ibu jelaskan tadi, fungsi. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Oke, ya kita lanjut. Berikut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial budaya ini adalah merupakan perubahan pada lembaga-lembaga sosial. Apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga sosial? Ya, lembaga-lembaga sosial ini adalah lembaga-lembaga contoh, lembaga-lembaga pendidikan. Dulunya kalau adik-adik yang masih sempat belajar dalam kurikulum saat ini kan kurikulum 2013. Sebelumnya kurikulum KTSP. Nah, ini adalah masuk pada lembaga pendidikan. Nah, sekarang kurikulum yang berubah ini pastinya mempengaruhi guru, mempengaruhi siswa, mempengaruhi lembaga-lembaga pendidikan. Jadi, berdasarkan dari pendapat ahli-ahli sosiologi ini, maka apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Mari kita lihat. Oh, ini. Ya, ini. Jadi perubahan sosial budaya ini dipilah perubahan sosial, kemudian perubahan budaya. Perubahan sosial adalah perubahan yang berbeda dalam kehidupan sosial, yaitu nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial. Ibu rasa ini jelas, Kang? Jadi perubahan sosial adalah perubahan menyangkut nilai-nilai sosial, pola perilaku dalam masyarakat, organisasi, susunan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan kekuasaan serta wewenang dan interaksi sosial. Contoh, nah ini dia beri contoh, perubahan jumlah penduduk ini termasuk perubahan sosial. Nanti sebentar kalian akan lebih mendalami jika kita sudah masuk pada soal. Perubahan jumlah penduduk, perubahan ini contoh perubahan sosial ya. Perubahan jumlah penduduk, semakin banyak bertambah jumlah penduduk, maka perubahan semakin bertambah jumlah penduduk, maka pertambahan jumlah kebutuhan akan pangan juga bertambah. Perubahan status sosial dalam masyarakat, perubahan yang menyangkut nilai-nilai sosial, nilai-nilai kesopanan,
nilai-nilai agama. Ya, berikut perubahan budaya. Apa yang dimaksud dengan perubahan budaya? Oh, masih mencatat, Kang. Ya, Ibu pelan-pelan aja ya. Perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Jadi, kalau perubahan sosial, perubahan nilai, perilaku, lembaga-lembaga sosial, tapi perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Kita semua atau yang biasa disebut masyarakat adalah pendukung kebudayaan. Kalau sekolah adalah agen kebudayaan. Contoh, perubahan-perubahan unsur-unsur kebudayaan ini dicontohkan. Perubahan mode rambut, perubahan cara berpakaian, ini merupakan salah satu bentuk dari perubahan budaya. Perubahan model rambut yang tren saat ini biasanya diikuti oleh masyarakat yang ada atau anak-anak muda yang ada.